underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya atau Berkarya menggugat Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini masalah pemilu besok tahun 2024 itu memang masih banyak hambatannya. Jadi apakah ini akan berjalan sesuai dengan rencana atau betul-betul akan diundur atau bagaimana itu sekarang masih 50-50. Ya. Nah, semuanya memang rakyat umumnya ya kelihatannya itu banyak yang kepingin jangan diundur. Tetapi banyak kejadian yang kejutan. Ya, kemarin tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Partai Prima menuntut ke Pengadilan Jakarta ya. Menuntut agar pemilu diundur. Dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri itu. Ya. Maka semua jadi geger. Lah, ternyata kasusnya adalah Partai Prima itu dinyatakan tidak lolos verifikasi formal. Betul. Ya. Nah, ini tidak terima. Ya, karena ada sebuah partai umat itu pertama kali dinyatakan gagal, tidak bisa ikut pemilu karena verifikasinya gagal. Ya. Nah, partai umat cepat-cepat mengajukan protes dan diterima sama KPU. Nah, dilakukan verifikasi ulang, lolos. Ya, jadi Partai Umat itu dulu tidak lolos sehingga dia tidak bisa ikut pemilu, sekarang jadi ikut pemilu. Lah, rupa-rupanya Partai Prima ini ya militan. Lah, kok dia lolos, kok gua nggak lolos? Katanya sudah maju ke KPU, sama KPU tetap pintu sudah tertutup. Maaf, gemboknya udah dipasang, pokoknya nggak bisa dibuka lagi gitu. Lah, dia bingung. Nah, dia melakukan protes atau melakukan gugatan ke PT UN. Ya, konon ini urusan adalah PT UN. Nah, PT UN mengatakan sama Partai Prima, kalau sorry Mac, gua nggak bisa ngurusin ini bukan urusan gua, gitu. Nah, sekarang mau cari keadilan kemana? Ya, katanya kalau mau cari keadilan kan ke pengadilan. Betul. Nah, PT UN nggak mau, lah gimana? Ya, pengadilan. Maka dia menuju ke pengadilan. Lokasinya di mana? Jakarta, ya, Pengadilan Jakarta. Jakarta Pusat ya. Betul. Nah, akhirnya hakim itu kan mewakili Tuhan. Ya. Kan dia nganggep bahwa oh ya, ini memang ada hal-hal yang mestinya kurang beres gitu. Maka putusannya kan permintaan Partai Prima disetujui. Betul. Salah satunya adalah bahwa dia harus bisa melakukan verifikasi kembali KPU-nya. Karena ini waktunya udah maju sekian banyak, maka putusan yang kedua adalah pemilunya ditunda. Agar supaya masalah verifikasinya Partai Prima ini selesai. Betul. Baru masukkan sebagai partai peserta pemilu, lah baru dihitung bahwa perlu berapa lama lagi baru pemilu bisa diadakan, kan gitu ya. Betul. Nah, ini kan masih geger nih, masih belum selesai kan. Nah, sekarang muncul lagi Partai Berkarya. Ya, Partai Berkarya ini juga merasa loh, ini KPU nggak adil menurut dia, ya. Maka dia juga ke Pengadilan Jakarta Pusat. Dan bahkan dia tuh menuntut ganti rugi ya. Betul. 250 miliar. Betul. Malah karena dia merasa dirugikan materi maupun imateri ya. Nah, ini ramai. Dan dia juga minta, kalau nggak salah juga minta pemilu diundur dulu karena dia harus masuk. Minta diverifikasi. Ya, lah kenyataannya memang kan Partai Prima itu verifikasi formilnya sekarang udah lolos. Kenapa dulu nggak lolos, sekarang lolos ya? Nggak ngerti deh. Nah, tinggal sekarang apakah akan dilakukan verifikasi faktual? Nah, kalau verifikasi faktualnya lolos, lah dia bisa jadi ikut pemilu nggak? Kalau bisa lah, waktunya masih bisa nggak? Kalau sekarang tinggal berapa bulan ini? Nah, apa bisa? Nah, ini makanya kan menjadi problem. Nah, sekarang Partai Berkarya menuntut lagi. Ya, lah sekarang kita lihat apa yang akan terjadi. Ya, jadi perlu dipertanyakan. Kenapa kok KPU tuh maaf ya, kok kerjanya tidak bisa selesai dengan semut? Ya, pertama diprotes sama Partai Umat.
kedua Partai Prima, Betul. sekarang ketiga Partai Berkarya. Lah ini gimana? Karena KPU itu kurang tegas atau memang kerjaannya itu masih terbantahkan, tidak sempurna atau bagaimana? Ya. Ini harusnya menjadi catatan. Betul. Ya, agar supaya hal yang seperti ini jangan terjadi lagi. Ya. Rakyat nanti jadi bingung. Yang lebih bingung ya calon-calonnya itu juga bingung. Nah ini jadi enggak? Ya. 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 Termasuk juga sekarang ini sistemnya mau tertutup atau terbuka. Ini juga bingung loh. Ya. Ya. Kalau orang yang merasa partainya kuat, kalau ini tertutup, partainya yang kosong. Ya, tapi kalau yang merasa dirinya kuat, orangnya pribadi kuat, menginginkannya juga terbuka. Karena yang dipilih adalah orangnya, bukan partainya. Lah ini kan belum selesai juga. Jadi harapan kita cepat-cepatlah masalah-masalah yang seperti ini itu jangan berlarut-larut. Ya, mestinya harus kerjanya seperti Menteri BUMN kita loh. Kalau kita mau kerja itu kudu cepet, sat-set. Nah. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.